tadi yang saya sampaikan, self talk itu ada dua jenis Bapak Ibu, self talk yang tidak positif dan self talk yang positif ya. Contohnya self talk yang tidak positif nih Bapak Ibu. Nah makanya hati-hati nih Bapak Ibu ya, aduh aku malu gitu kan. Kayak kemarin ya, kok saya rasanya tuing-tuing gitu ke bawahnya, tapi hati-hati ngomongnya kan, karena sudah ini ya, jadi enggak, saya kok kayak mau mau sakit gitu, enggak gitu kan. Alhamdulillah gitu kan, kita pengen sehat kan ya, jadi akhirnya astagfirullahaladzim gitu kan ya. Nah pada waktu kita rasanya itu tidak nyaman gitu ya, mulai untuk self talk positif ya. Nah contoh yang negatif apalagi, yang tidak positif apalagi nih, aku malu gitu, aduh aku malu nih kayak gitu ya. Nah malu ini energi rendah gitu, mohon izin ya Bapak Ibu yang masih malu, misalnya malu testimoni, maaf ya Bapak Ibu ya, ayo mulai berani nih mulai berani buat video testimoni gitu ya, karena berlatih Bapak Ibu ya, bahwa Bapak Ibu ingin ajaib nih ya, tambah ajaib, tentu Bapak Ibu udah ajaib ya, kemudian ingin tambah ajaib yang antusias Bapak Ibu ya, antusias gitu ya, antusias itu berarti semangat gitu kan. Intinya adalah diri kita itu bisa dalam koridor yang terbaik kan, kita tidak menyalahi ya, kita tetap dalam kondisi yang tepat ya. Kemudian apalagi yang sering kita bicarakan gitu ya, ternyata itu self talk tidak baik, aku tidak mampu, aku tidak bisa gitu, menghinggapi diri dia gitu. Nah untuk bilang nih Bapak Ibu, jadi saya bahagia, saya nyaman, saya senang dan tenang ada di rumahku kayak gitu kan. Maka perlunya belajar Bapak Ibu, karena itu akan menghasilkan nasib yang ajaib gitu ya. Makanya ada kata batin ya, ada self talk yang tidak baik itu jangan dipelihara di dalam diri kita, tobat dan istighfar itu ya Bapak Ibu. Jadi kita untuk bisa memperbaiki diri kita, jangan memelihara ada self talk yang tidak baik. Nah self talk yang tidak baik Bapak Ibu itu punya tingkat keberhasilan yang tinggi, tadi saya sampaikan ya Bapak Ibu ya. Contoh misalnya, saya sering mendengar kayak gini Bapak Ibu, atau mungkin Bapak Ibu juga ya, sama ya, saya itu orangnya suka tidur gitu kan. Akhirnya selanjutnya dia benar-benar berhasil ngantuan gitu Bapak Ibu, karena kan manggil kan, saya orangnya suka tidur gitu kan. Jadi terkabul tuh, benar-benar ngantuan gitu kan. Kemudian saya tuh orangnya pelupa, terjadi kabul Bapak Ibu gitu kan ya. Nah saya itu kalau minum kopi kembung gitu kan, ada ya seperti itu ya, saya ada penyakit ini, saya kalau minum kopi kok ini. Nah kemudian itu menjadi kayak password Bapak Ibu, setiap minum kopi berarti terjadi ada kembung itu tadi gitu kan. Kemudian saya enggak bisa pegang uang banyak karena saya orangnya boros gitu kan ya, akhirnya dompetnya tipis terus Bapak Ibu, karena dia sendiri yang memang menghendaki seperti itu gitu kan ya. Jadi kan Allah sesuai prasangka kita kan, sesuai prasangka hambanya gitu kan. Jadi makanya hati-hati dengan apa yang kita katakan gitu kan. Jadi pada waktu kita mengatakan saya tuh orangnya gitu ya, kemudian diberi ada label yang tidak baik di belakangnya, hati-hati, yuk kita rubah Bapak Ibu, labelnya yang positif-positif ya Bapak Ibu ya, karena akan mudah terkabul nyata ya, ucapan adalah doa ya. Kemudian bagaimana caranya agar kita memprogram self talk yang positif di dalam diri kita? Nah ini caranya Bapak Ibu, the power of paksain, dilatih Bapak Ibu, dibiasakan. Makanya ada orang yang berusaha nih pegang ada tasbih ya, tasbih digital itu sebenarnya untuk mengikat gitu ya, mengikat pikiran agar terjaga positifnya gitu, karena kan enggak mudah ya dalam 60 kali proyeksi itu di dalam 24 jam itu untuk bisa maksimal positif ya. Kalau misalnya bisa Bapak Ibu itu dihujani benar dengan keajaiban Bapak Ibu, kalau bisa menyaring ya apa yang datang, 2 juta informasi per detik itu kan masuk informasi ya ke dalam diri kita, lalu dikeluarkan sebanyak berapa? 60.000. Nah pada waktu 60.000 ini kita bisa proyeksikan hal yang baik, itu berarti LOP ya, di sana ada self talk-nya itu positif, maka nanti akan terjadi pembiasaan yang baik, repetisi yang baik, pengulangan batin kita itu adalah yang baik-baik seluruhnya. Selanjutnya nasibnya, hidupnya menjadi mulia ya, dan kaya gitu ya, mulia, kaya dan sukses, mudah ya Bapak Ibu, karena apa? Biasa dilatih gitu kan. Makanya kita di sini kan bareng-bareng saling mengingatkan sebenarnya ya. Bisa jadi Bapak Ibu ada yang
sudah mahir gitu ya, sudah apa kayak gitu ya dalam mengendalikan pikiran gitu ya. Kami di sini menyampaikan kan juga sama belajar gitu ya, mencoba. Jadi yang menyampaikan itu karena lebih awal tahu gitu ya Bapak Ibu, jadi mendapatkan tugas. Tapi dalam prakteknya bisa jadi Bapak Ibu ada yang lebih keren lagi seperti itu kan ya. Amin, Allahumma amin. Nah, self talk itu seperti halnya bicara kepada diri sendiri ya, di dalam bahasa Jawa ngomong karo awake dhewe. Nah, kayak deleming kayak gitu Bapak Ibu, deleming gitu ya. Kayak ngomong itu kayak tiba-tiba aja gitu kan keluar. Bicara pada diri sendiri yang secara batinnya sebenarnya dia kayak bicara komunikasi dengan teman atau orang lain gitu. Ya, tetapi dalam self talk ini pada hakikatnya adalah bicara pada diri sendiri. Jadi seperti halnya kita batin, ada dialog di dalam batin kita. Nah, kadang terjadi ada konflik batin ya Bapak Ibu ya. Yang satu ngomong begini, yang satu ngomong begitu gitu kan. Saling datang, saling menghampiri tanpa disadari Bapak Ibu ya. Karena itu memang sudah terjadi dari sananya ya, sudah tulisannya gitu Bapak Ibu ya. Jadi kita untuk bisa nanti menyaringnya ya, kemudian bisa untuk mengendalikan diri kita. Nah, efek baik dari self talk positif di kehidupan kita nih apa saja Bapak Ibu ya, efek baiknya. Makanya kita jaga self talk positif. Contohnya nanti ada ya Bapak Ibu ya, self talk yang positif. Efek baiknya adalah bisa merubah cara pandang kita ya dari kehidupan yang tadinya belum baik menjadi berkualitas hidup kita. Ya makanya jaga lisan kita dari batin kita kan menuju ke pikiran. Kemudian yang kedua, mohon maaf ini C ya, B ya. Yang kedua, bisa meningkatkan kesehatan mental. Nah, otomatis nih mental kita itu terpupuk positif ya, dan juga kesehatan fisik itu akan terbentuk. Nah, self talk sebenarnya itu terjadi setiap saat, bahkan setiap menit tanpa kita sadari kita itu melakukan self talk. Self talk bisa dilakukan dimanapun saja berada nih Bapak Ibu. Contohnya ya, saat di rumah ya kita mungkin masih masak, yang ibu-ibu ya, atau masih ada di jalan gitu ya. Maaf, masih di kamar mandi pun itu kayak seperti ada suara batin gitu ya. Nah, kemudian suatu ya untuk menghasilkan keputusan ya, kemudian membangun keyakinan kita, muncul ide-ide. Kemudian di sana terjadi ada dialog, pertanyaan ini dan itu dan lain-lain. Yang bisa jadi di sana ada intuisi kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Karena ini sifatnya halus ya Bapak Ibu. Jadi saya kurang lebihnya tak bahasakan seperti itu ya. Nah, kemudian yang semuanya itu bisa menjadi sebuah jawaban atas apa kejadian yang kita butuhkan. Nanti ada contohnya ya yang terjadi pada saya gitu ya. Misalnya pada saat saya menghadapi situasi ini ya di tempat usaha saya, itu biasanya ada self talk, kemudian terjadi ada dialog gitu ya, kemudian muncul ada seperti intuisi ya, ada petunjuk kayak gitu kan. Nah, contohnya saat ini yang saya contohkan adalah bukan pada saat saya menghadapi bisnis atau kegiatan saya, tidak, tetapi pada saat dulu awal-awal menjadi CTMR gitu ya. Contohnya pengalaman pribadi saya untuk bisa tampil di depan umum ya, saat awalnya ya grogi Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu yang sekarang ini saya masih malu, sama dengan saya dulu juga masih malu gitu ya, nervous, grogi kayak gitu kan. Nah, pada waktu mau berbicara di depan umum ya, menjadi ada public speaker, ngomong di depan umum itu memang tidak mudah Bapak Ibu ya. Macam-macam nih peristiwanya, ada keringat dingin, gemetar gitu ya. Rasanya pengen ada ke toilet gitu kan ya. Nah, kemudian saya lakukan self talk Bapak Ibu ya, setiap ada longgar waktu saya self talk gitu kan, atau malam-malam sebelumnya gitu ya saya lakukan self talk. Untuk apa? Membangun keyakinan. Nah, di self talk itu saya ada gabung visualisasikan, saya membawakan dengan nyaman, ada afirmasinya di sana gitu ya, dengan menyenangkan, peserta semua ramah gitu. Jadi jangan bayangkan yang tidak baiknya Bapak Ibu, tapi dibayangkannya adalah hal-hal seluruhnya yang menyenangkan. Jadi kita pikirkan adalah apa yang kita inginkan gitu ya. Jangan berfokus kepada persoalannya, tadi Bunda Mayana ya tulis ada di chat ya. Tetapi kita fokuskan kepada apa yang kita inginkan, apa yang kita goal settingkan di sana, yaitu semua yang menyenangkan, peserta ramah, semangat ya, kemudian semua baik-baik saja, mereka senyum, baik kok sama saya kayak gitu, baik semuanya. Nah, aku katakan di sana, aku asik berbicara di depan mereka, saya bahagia menyampaikan materi kepada mereka, dan mereka semua paham ya, bahkan terkesima karena materi-materi yang saya sampaikan itu jelas, kemudian lugas, mudah sekali diterima
Dan pada saat saya menyampaikannya pun saya rileks dan menyenangkan. Dan ternyata Bapak Ibu pada waktu saya sampaikan seperti itu ya pada diri sendiri ya saya self talk ya terjadi nyata Bapak Ibu, mudah gitu. Ternyata nervous kemudian menghilang sendirinya gitu ya, pelan-pelan gitu ya menghilang. Jadi self talk ini sangat-sangat membantu aktivitas kita Bapak Ibu ya. Pada waktu Bapak Ibu menghadapi hal yang tidak nyaman, coba ya nanti untuk self talk. Untuk bahasanya bebas Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa mengcopy ya, ada yang di sini atau pas pagi ya yang Bunda Pita share itu. Bahkan yang dari doa-doa ya itu juga kan banyak ya kalimat-kalimat yang positif. Nah, persoalannya Bapak Ibu, bagaimana apabila muncul ada di sini nih critical area ya, ada area pikiran kita yang kritis ya, muncul kemudian kata-kata yang tidak positif. Nah, segera Bapak Ibu untuk uninstall ya, untuk di-delete, untuk dibuang, jangan digunakan kembali. Lakukan uninstallnya itu berulang-ulang. Tidak akan terjadi seperti itu, semua menyenangkan, terus menerus diulang dan diulang, semua baik, semua indah, semua membahagiakan. Nah, biasanya Bapak Ibu, orang-orang yang tidak positif, ya ini tadi yang saya sampaikan ya, orang-orang yang tidak positif kan tidak semua belajar magnet rezeki ya, tapi kita mendoakan ya mereka semua untuk bisa belajar magnet rezeki ataupun ilmu-ilmu yang sejenisnya. Untuk apa? Untuk memperbaiki hidupnya, akhirnya nanti Indonesia menjadi negara yang diberkahi gitu ya. Nah, orang-orang yang tidak positif, karakternya itu nanti juga tidak positif. Yang ada di pikirannya itu selalu saja keluar hal-hal yang tidak menyenangkan, selalu menyalahkan keadaan, ya, membuat tidak tepat keadaan, selalu tidak positif. Nah, biasanya muncul self-talk yang tidak positif. Kehidupan pun menjadi tidak baik. Rasanya maaf ya, sial terus gitu. Tidak untung terus-menerus, gitu Bapak Ibu. Dan sebaliknya. Sebaliknya kita harus fit fokus karena kita adalah jiwa-jiwa magnet rezeki gitu ya, pembelajar magnet rezeki. Jadi untuk kita bisa menjadi orang yang positif, karakter kita positif, pikiran kita positif, otomatis nanti disiplin kata. Nah, munculnya adalah kata-kata yang positif dan terjadi di layar kita adalah baik. Nah, cara mengubah self talk dari yang tidak positif menuju ke positif ya, itu adalah prosesnya membangun pikiran kita, mental kita, perilaku kita, kata-kata kita itu positif Bapak Ibu. Seluruhnya menjadi positif. Yang selanjutnya nanti akan membentuk karakter kita positif dan nasib pun menjadi baik. Nah, contohnya self talk pendek yang positif seperti ini Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu bisa catat ya. Aku bisa, aku mampu, aku bahagia, aku berlimpah rezekinya. Nanti pilih ya Bapak Ibu ya, yang cocok di mana. Masing-masing Bapak Ibu kan ada pilihan ya, silakan. Kemudian rezeki aku mudah dan berlimpah. Bisa Bapak Ibu ya. Aku selalu sehat, ya, bahagia dan damai. Aku selalu sehat, damai dan bahagia. Teman-temanku ada di mana-mana, banyak. Aku disukai banyak orang, aku dicintai. Aku mencintai diriku sendiri. Aku disukai dan dicintai banyak orang dan aku mencintai diriku sendiri. Mulai sekarang dan seterusnya, kapanpun dan dimanapun, rezeki atau uang mengejarku dan menghampiriku karena mereka menyenangiku, karena mereka menyukaiku, gitu. Ya. Kemudian apalagi? Aku mudah dapatkan rezeki, aku mudah dapatkan uang lebih banyak lagi. Nah, ini bagi yang ini ya, pembisnis ya, yang berdagang, ini bisa self-talknya diterapkan agar bahagia selalu. Aku mudah dapatkan uang lebih banyak lagi karena uang menyenangiku, mencintaiku. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya uang, kau telah menyukaiku dan kamu mudah bersamaku. Nah, bermanfaat ini Bapak Ibu untuk apa? Meningkatkan diri kita nanti mudah menjadi percaya diri dan optimis. Gitu ya Bapak Ibu, nih saya tulisannya untuk bisa saya percepat. Self talk positif harus dilakukan secara teratur Bapak Ibu. Yang positif ini tadi ya saya sampaikan ya, seperti memanjat ya, memanjat di sebuah bukit Bapak Ibu ya, di sebuah bukit yang kemudian kita perlu untuk mengulang dan mengulangnya Bapak Ibu ya, karena kalau tidak diulang nanti mudah turun Bapak Ibu semangatnya ya. Makanya untuk diulang dan dilakukan repetition. Self-talk bisa terjadi setiap saat dan apabila terjadi self-talk negatif harus segera di-delete ya Bapak Ibu ya, dengan istighfar bisa ya. Bahkan kalau muncul terus gitu ya, karena kan kecewa dengan seseorang gitu ya. Nah, bisa ambil air wudhu ya, kemudian sholat tobat, bisa dengan karkutala gitu kan. Jangan biarkan Bapak Ibu ada self-talk negatif terus berkembang di dalam diri kita, karena nanti akan muncul terus-menerus.
dan kemudian menggulung, menjadikan ada bola salju yang semakin besar dan kemudian menjadi kuat, ada tertanam tuh di bawah sadar menjadi belief system yang nanti lama-lama ya nasibnya menjadi tidak baik. Tak percaya diri yang semakin baik dan optimis gitu ya. Yang tadi saya contohkan saat saya akan berbicara di depan umum ya, di depan orang banyak gitu kan. Nanti pada waktu self talk akhirnya percaya diri itu muncul. Yang awalnya sebenarnya adalah grogi gitu ya. Di situ ada pesimis, aku bisa enggak ya gitu kan, tapi dilawan kan ya saat itu ya dengan apa, kata-kata yang baik, kata-kata yang menumbuhkan ada vibrasi positif. Akhirnya yang enggak percaya diri atau takut dan lain-lain itu menjadi menghilang dan proses dari menyampaikan materinya menjadi lancar dan ajaib gitu ya Bapak Ibu. Ini bisa dicoba Bapak Ibu ya. Nah kemudian yang keempat, untuk mengkoreksi manfaatnya ya, untuk mengkoreksi diri kita sendiri, lalu kemudian kita melakukan perbaikan. Jadi apa sih yang tidak baik di dalam diri kita, nanti otomatis kita seperti menemukan ya, menemukan kacanya, oh iya ya saya tidak tepat di sini gitu kan, karena kan energi self talk itu masuk ya ke bawah kuantum ya, akhirnya seperti ada menginstal hal baru, otomatis yang hal yang tidak baik itu nanti akan keluar. Melakukan perbaikan-perbaikan, karena di dalam dialog batin itu, di dalam internal Bapak Ibu, yang mana yang baik dan tidak baik itu nanti Bapak Ibu akan tahu dan mampu mengambil keputusan yang terbaik. Keren ya Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu kalau misalnya wah saya masih tidak nyaman nih, maaf ya tanda kutip, saya masih bingung kayak gitu kan, lakukan self talk aja gitu ya. Nah saya mau belajar mandiri nih gitu kan, saya tidak curhat ke Bunda Pita, saya tidak tanya ke Bunda Susan dulu gitu, bukan berarti ini ya Bapak Ibu melarang, enggak ya. Nah coba lakukan self talk Bapak Ibu, nanti akan terbuka bungkus permennya ya, terjadi perbaikan demi perbaikan. Yang kelima, Bapak Ibu bisa meningkatkan kualitas hidup ya dengan melakukan self talk itu. Nah self talk yang dilakukan bisa membantu mengingat kita ya, menyebutkan hal-hal yang sebelumnya itu tidak ingat Bapak Ibu ya, membantu ingatan itu muncul. Nah sekaligus berdampak pada kesehatan kita menjadi baik kesehatan mental maupun pikiran, serta otomatis ke fisik juga menuju sehat gitu ya. Seperti halnya saat ini Bapak Ibu mohon izinnya saya sebenarnya masih merasa tidak nyaman gitu ya, ada di kepala di mana, tapi saya lakukan self talk terus ya, ada terapi ya, kemudian ada ininya ya, ada sikirnya gitu kan, untuk bisa tetap tangguh gitu ya Bapak Ibu, dan ternyata memunculkan hormon-hormon kesehatan. Bismillah ya. Nah ini Bapak Ibu, self talk ini ya Bapak Ibu memunculkan hal-hal yang tadinya itu tidak ingat. Nah ini saya cerita ya Bapak Ibu, waktu pekan yang kemarin gitu ya, saya tuh tiba-tiba ada kunci ya, kunci saya ya, kunci lemari gitu ya, satu gerombolan gitu Bapak Ibu, itu nggak tahu ditaruh di mana kayak gitu ya, tiba-tiba aja menghilang raib raib nggak ada gitu Bapak Ibu. Saya udah tanya ke emak tapi saya tenang gitu, mak lihat enggak kunci saya itu ada talinya warna merah gitu kan, enggak bunda, enggak lihat bu, enggak lihat. Oke saya tanya karyawan, mas lihat enggak kunciku, enggak bu, oh ya udah gitu kan. Nah setelah itu udah aku happy aja gitu kan, keren. Nah seperti kemudian kunciku ketemu, tapi saya tetap tenang gitu ya. Nah tiba-tiba saya ingat ada kunci yang lain gitu ya, yang tadinya itu enggak cocok ada di lemari saya, tempat untuk menyimpan ya, karena saya harus keluar masuk uang kan banyak gitu ya, mohon izinnya Bapak Ibu ya. Jadi kalau saya enggak megang kunci nanti gimana gitu ya, yang mau tunjukkan ya. Ternyata pada waktu saya ngambil segerombol kunci yang lain, saya coba kok bisa Bapak Ibu, wah kok bisa ini gitu ya, keajaiban nih gitu kan, sebelumnya padahal tidak bisa gitu kan ya, kali ini Allah yang mudahkan gitu kan. Nah akhirnya saya lebih nyaman lagi karena sudah ada serep kan, tapi belum ketemu. Tiba-tiba saja selang 2 hari Bapak Ibu, saya ada kayak ini ya, ditunjukkan, ditata tuh buku-buku di ruangan sebelah kayak gitu. Ayo bukunya tuh file-filenya dirapikan kayak gitu. Akhirnya saya nyuruh Mbak Ru gitu ya, Mbak saya, Mbak bantu Ibu ya gitu, ayo ke atas gitu kan, rapi-rapi buku Ibu di ini ruangan sebelah. Iya Bu gitu. Nah setelah dikeluarkan semua, saya tuh masih ini ya buka buku, tiba-tiba ternyata kunci yang ada pitanya merah ada di sana Bapak Ibu. Saya langsung alhamdulillah ternyata di sini gitu ya.
begitu cepat ya. Padahal sebelumnya saya sudah kali saya salah sama A sama B ya, prosesnya gitu kali Bapak Ibu ya. Jadi saya ada sholat tobat memang. Oh saya mungkin ngomongin tidak baik si A, si B, si C. Nah saya lakukan sholat tobat, saya ada self talknya. Nah ternyata itu juga insya Allah mengobati. Itu Bapak Ibu ya. Ternyata memudahkan ya, memudahkan bagaimana kehidupan kita saat ada terjadi tumbukan itu menjadi lebih nyaman ya, lebih ada solusi lebih cepat ya. Kemudian yang keenam, self talk positif bisa membangun hubungan lebih baik dengan orang-orang yang ada di sekitar. Tentu Bapak Ibu ya, karena self talk yang positif itu melembutkan hati kita Bapak Ibu, mudah melembutkan. Kemudian kita mudah turun garis kebenaran, nggak mau pasang ego tinggi-tinggi kayak gitu kan, karena udah berlatih kan, berlatih kata-kata yang positif memasukkan, apalagi berlatih jurus-jurus magnet rezeki. Jadi nanti dengan orang-orang di sekitar, dengan pasangan hidup, dengan keluarga itu banyakkan tuh nyaman Bapak Ibu ya. Kalaupun ada satu dua mungkin ya yang ya masih seperti itu gitu ya, ya enggak apa-apa gitu kan, mungkin dia masih menguji kita ya kita doakan gitu, enggak apa-apa juga gitu kan. Karena kalau semuanya indah, semuanya lapang ya kita bisa jadi di sana tidak ingat gitu ya, terlupa bagaikan jalan di jalan tol gitu kan, ngebut gitu. Jadi ada sedikit tidak nyaman, rintangan gitulah ya. Nah itu untuk kita hati-hati ya. Nah dengan kita melakukan self talk nanti akan terjadi perubahan mental kita semakin positif, memancarkan energi positif dan aura kita positif. Otomatis Bapak Ibu, orang-orang di dekat Bapak Ibu akan nyaman, jualan akan lancar, bekerja juga teman-temannya makin mendekat, disenangi orang banyak di sekitarnya ya, mungkin juga disukai oleh pimpinan gitu ya, disukai oleh anak buahnya gitu kan. Kemudian banyak orang yang segan gitu kan, tapi menghormati kayak gitu kan. Bahkan orang yang tidak menyukai pun itu segan Bapak Ibu. Karena apa? Vibe-nya, vibrasi Bapak Ibu dengan self talk positif yang sudah ditanamkan itu menjadi bercahaya. Nah teman-teman Bapak Ibu menjadi banyak tuh berdatangan. Teman adalah rezeki. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Bapak Ibu terumbu karang rezekinya terjaga dan Bapak Ibu dikejar-kejar rezeki, makin berdatangan. Alhamdulillah ya Bapak Ibu ya. Ini materinya ya, bagaimana kita bisa memakai self talk yang nanti lanjutannya adalah ada LOP-nya gitu ya. Nah Bapak Ibu bisa rutinkan self talk yang tadi ya, contoh-contohnya gitu. Dengan kata-kata yang ini ya kayak singkat-singkat aja Bapak Ibu. Ternyata itu sebagai zikir gitu ya Bapak Ibu ya, sebagai zikir yang ampuh ya Bapak Ibu, mendatangkan ada keajaiban. Demikian Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Mohon maaf lahir batin apabila ada tidak tepat dalam ucapan dan dalam penjelasan saya akhiri dulu ya, dan saya sampaikan waktunya, saya serahkan waktunya ke Bunda Pita selanjutnya ya. Saya stop share dulu ya Bapak Ibu, mohon izinnya. Silakan Bunda Pita. Alhamdulillah ternyata pas ya, setengah jam aja. Gitu ya Bunda Sumarni, semoga bermanfaat Bunda Sumarni. Self talk positif, laris daganganku gitu ya. Laris daganganku gitu. Nanti laris beneran, berdatangan konsumenku gitu ya. Silakan menenangkan. Alhamdulillah ya. Kalau Bunda Mayana senang, apalagi saya Bunda ya, melihat orang senang itu senangnya berlipat-lipat. Alhamdulillah, berarti ikhtiar saya yang berhari-hari menyiapkan materi ini dan juga menyiapkan ada kesediaan ya energi saya itu ternyata sampai gitu ya Bunda Mayana ya, dan suaranya insya Allah powerful. Oh ada pertanyaan, apakah self talk untuk orang lain? Bisa Bunda, bisa sekali, bisa. Nah contoh seperti ini, self talk yang tidak baik untuk anak ya, contohnya dulu ya. Saya pernah menjumpai ya, mohon maaf, mohon izin tidak ada di sini ya, enggak ya, karena ini untuk contoh, saya kan tidak menyebut nama juga. Jadi orang tuanya ini, ayah bundanya itu sering mengatakan gini, misalnya anaknya namanya, maaf di sini tidak ada yang namanya Iwan ya, tidak ada ya. Wah anakku Iwan ini anaknya pemalu kayak gitu, di depan orang banyak loh Bapak Ibu. Orang anaknya pemalu di kamar terus kayak gitu. Nah, Iwan sih sakit-sakitan kayak gitu. Jadi disampaikan benar kayak gitu. Dan itu berulang, tidak sadar kalau itu tuh adalah tidak tepat Bapak Ibu, benar. Udah dikatakan malas ya, dikatakan sakit-sakitan, dan yang terjadi Bapak Ibu, ternyata pada saat kuliah juga gitu ya, tiba-tiba si anak ini kan pengen menampilkan jati diri gitu kan, dia membuat buku gitu kan, karena selama ini ya di rumahnya itu mohon maaf, saya tuh punya impian yang besar dan keluarganya tuh maaf Bapak Ibu kaya raya Bapak Ibu, kaya raya.
Nah kemudian pada saat kuliah membuat buku nggak kuat Bapak Ibu, dan terjadi ada depresi, sampai akhirnya jalan gitu, udah mau pulang. Wah, orang tuanya benar-benar gempar Bapak Ibu, ya panik kan ya. Sampai dibawa ke Magelang lah dan lain-lain, dibawa pulang sampai di rumah gitu ya, selesai kuliah. Itu benar-benar menjadi apa yang dikatakan oleh orang tuanya, seltoknya itu. Ya malas, sakit-sakitan, pemalu, ya, nggak mau keluar kalau ada saudaranya, kayak gitu kan ya. Nah ini benar terjadi, maka ucapan itu ya benar-benar doa saya melihatnya. Nah waktu itu tuh saya mulai sonding-sonding ya kepada keluarganya. Saya kan kasihan gitu ya, maksudnya prihatin gitu ya, ya Allah ini kok seperti ini, saya kan tahu ilmunya gitu. Saya mulai nih memberikan materinya, tapi ternyata mental Bapak Ibu bener nggak bisa. Bisa jadi ada faktor-faktor lain yang memang nggak bisa menembus, ataupun mungkin apa belum rezeki saya, tapi saya merasa saya rasa itu saya udah alhamdulillah, pokoknya saya sudah memberikan apa namanya yang terbaik. Nah masalah hidayah itu kan Allah yang kasih. Nah ini Bunda Mayana ya, jadi yang self-talk tidak baik itu sampai Bunda. Nah kemudian self-talk positif juga sampai Bunda, tinggal digeser. Anakku cerdas, anakku cantik, anakku rajin, kayak gitu Bunda. Nah itu yang saya lakukan gitu ya, kondisinya padahal anak saya misalnya ya masih ada di kamar gitu kan, belum mau keluar gitu. Nah saya nanti panggil, Mbak Salsa rajin banget gitu. Mbak Salsa cantik, sini toh bantu ibu, kayak gitu. Yuk bantu yuk, tadi kan Bunda Pita dengar waktu telepon saya, Mbak nanti bantu ya. Iya 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 gitu. Gitu. Jadi walaupun sebenarnya itu masih kondisi PW gitu kan ya, di kamar gitu, tapi kita junjung gitu kan. Wah Mbak Salsa rajin, Mbak Salsa tuh keren, Mbak Salsa tuh Siti NR gitu. Ya udah kita puji-puji gitu kan, karena pujian itu kan nanti menjadikan bangga gitu, dan anak menjadi betah di rumah Bunda ya, menjadikan ada nyaman. Dan Mbak Salsa testimoni sendiri, saya sekarang kok nyaman ya di rumah gitu kan, beda sekali dengan dulu saya pengennya tuh pergi gitu kan, saya nggak mau di rumah gitu. Sekarang kok nyaman saya di rumah karena saya rubah gitu kan, saya senang memuji. Nanti saya datang, Mbak lah emang gimana Mbak gitu, nanti tak deketin sambil tak pijet-pijet gitu. Mbak salah satu keren banget loh. Nah nanti saya bicara yang lebih mendalam. Nah emang sudah punya calon belum Mbak? Gitu. Itu kan nggak apa-apa kan gitu. Nah sambil dipuji. Nah nanti self-talk itu Bunda Mayano bisa sampaikan, anakku soleh, anakku soleha gitu ya, anakku periang, anakku ceria gitu kan, anakku baik, anakku rajin gitu Bunda ya. Jadi untuk orang lain sangat bisa Bunda, untuk suami, untuk istri itu sangat bisa ya. Misalnya kok Bunda Mayana belum bisa menyampaikan secara lisan, dari batin aja masih kisik-kisik gitu ya, atau di dalam hati, itu bismillah sampai Bunda. Yang penting Bunda tenang menyampaikannya ya, jangan dongkol karena keadaannya, tapi tetap tenang memaafkan ya, kemudian dorong terus menerus, nanti bismillah sampai gitu ya. Jadi udah terjawab ya Bunda Pita ya, itu ya Bunda Mayana, sampai sekali ke anak, apalagi kan ada ini ya, ada hubungan darah gitu ya. Wah belum selesai ditulis Bunda, oh udah tak ganti. Nanti ada rekamannya ya Bunda Asmawati ya, mohon maaf ya. Izin sinyal sudah semua Bunda. Astagfirullah, harus hati-hati batin ya Bunda. Iya Bunda, harus hati-hati sekali Bunda. Ya silakan ya untuk diperbaiki kolbu komunikasinya gitu ya. Alhamdulillah, silakan Bunda Pita, sudah selesai jawaban dari saya. Iya, Bunda, saya izin share screen untuk memilih yang mendapatkan hadiah pada malam hari ini. 2 orang ya Bunda yang beruntung di ruangan Zoom. Kalau yang di ruangan Google Meet udah dapat semua ini Bunda. Oh Karena iya ya, udah dapat semua, selamat ya. Keren. Sudah dapat semua. Semoga bermanfaat ya ibu-ibu ya. Bapak ibu ya, ibu-ibu. Bunda Wiwin, ya, Masya Allah. Ya. Bunda Wiwin dari Jogja. Bunda Wiwin, ajaib. Sering tanya nih Bunda Wiwin, jadinya ajaib. Iya, satu lagi ini ya Bunda Wiwin Campus dulu. Bunda gitu ya, pokoknya ceria aja ya Bunda Wiwin ya. Bunda atau ayah siapa ini? Wow. Kok di tengah-tengah Bunda? Tiara, Mbak Tiara ini ya. Tiara mana Selamat Mbak Mbak. Tiara?
aku bisa, aku mampu, aku sukses, gitu ya Mbak Tiara ya. Aku Mbak Dahsyat. Tiara, Ajaib nih Mbak Tiara ya. aku Kemudian ceria, aku bahagia. ya, Ya, tiga orang lagi yang berhak mendapatkan giveaway dari Arta malam ini adalah yang pertama adalah Bunda Iin. Ya, Bunda Iin. Hanya tadi Bunda Iinnya sudah keluar sebagai peserta baru. Kemudian yang kedua adalah Pak Basuki. iya ya Assalamualaikum. Basuki. Langsung ini Pak Basuki ajaib ya. Selamat Pak Basuki Oh, yang siap kirim ayah Basuki. Terima kasih Ya, mau donasi MR Box silahkan, atau mau ikut donasi untuk SHMR, mau ikut belajar nih tapi tanpa hadir orangnya, kita pakai sistem donatur SHMR. Silahkan ya teman-temannya, insya Allah apa yang teman-teman korbankan, hartanya Allah di jalannya Allah pasti akan kembali lagi dibalikin Allah menjadi semakin berkah, melimpah dan ajaib. baik, Ajaib. baik. Kurang lebihnya apa yang dapat saya sampaikan, dan Bunda Susan, kami mohon maaf apabila ada ketidaktepatan. Oh maaf, yang di Google Meet saya belum buka mic. Ya, iya, mohon maaf Bunda. Ya, demikian apa yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Ya, semoga bermanfaat, semoga bisa prakteknya. Kalau ada apa-apa jangan sungkan-sungkan untuk segera kabari kami. Mau ajaib, mau ada solusinya gimana Bunda, pokoknya japri aja gitu ya. Atau mungkin mau bertanya di grup biar teman-teman juga ikut mendengarkan, belajar bareng-bareng, silahkan. Ya, semuanya terbuka. Apa yang menjadi pilihan adalah sebuah kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, demikian apa yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf yang setulus-tulusnya apabila ada ketidaktepatan dalam berkata-kata. Dari saya Bunda Vita, bila itu hidayah, waktu dan tempat saya kembalikan kepada Bunda Susan Arkanisa untuk closing dan penutup doa kafaratul majlisnya. Silahkan Bunda Susan. Ya, terima kasih Bapak Ibu, bahagia sekali. Kita mudah mempraktekkan apa yang sudah diterima, sudah disampaikan di sini semampunya aja Bapak Ibu ya. Misalnya, ada zikir ini, ada zikir itu. Nanti suatu saat saya yakin Bapak Ibu itu butuh ya. Nah, kemudian tinggal nanti dipakai gitu ya. Seperti halnya saya dulu ada kesempatan mendaftar WR gitu ya. Padahal kan waktu itu mohon maaf belum foto kayak gitu, karena saya tugasnya udah banyak sekali. Pokoknya saya daftar kayak gitu kan. Saya daftar, saya terima. Suatu saat ternyata berguna, suatu saat ternyata bermanfaat. Seperti ini juga Bapak Ibu ya, amalan-amalan yang kita pelajari. Nah, apalagi kita praktekkan bareng-bareng seperti ini ya, insya Allah energinya powerful gitu ya. Mohon maaf lahir batin Bapak Ibu, dari materi-materi yang saya sampaikan mungkin saya tidak tepat dalam kata-kata, dalam bacaan, dalam mimik wajah. Saya mohon maaf yang setulus-tulusnya ya. Insya Allah Bapak Ibu mau lapang memaafkan, insya Allah nanti akan digerojokkan rezeki yang banyak sekali dari Allah ya. Dan saya pun sama, insya Allah udah langsung memaafkan saat itu juga, karena saya tidak mau membawa beban gitu ya. Apalagi ini mau menjelang istirahat ya, agar nanti besok hari menjadi ajaib. Terima kasih ya Allah, hari ini indah sekali, penuh dengan keajaiban. Dan saya yakin esok pun penuh dengan keajaiban kembali bertubi-tubi kepada saya, kepada kami seluruhnya. Demikian Bapak Ibu ya, Bunda Vita dan saya udah minta maaf. Lalu Bapak Ibu kita sambung memohon ampunan kepada Allah bersama-sama dengan doa penutup kafaratul majelis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam qaula mirrahim. Barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.